Namanya Budi, 25 tahun, anak bungsu dari keluarga petani di desa kecil di Jember, Jawa Timur. Sejak kecil ia terbiasa hidup sederhana, bangun subuh membantu ibunya memasak nasi jagung, lalu ke ladang menemani ayahnya memanen singkong atau merawat kambing. Tapi di balik kesederhanaan itu, Budi punya satu mimpi, mengangkat derajat keluarganya dan membangun rumah yang layak untuk orang tuanya. Setelah gagal dalam beberapa percobaan kerja di kota, Budi tergiur iklan penyalur kerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji besar dan fasilitas lengkap. Seorang agen bernama Pak Maman datang ke desanya dan menawarkan peluang kerja di sebuah peternakan sapi di Perth, Australia. Gajinya bisa sampai juta sebulan, kerja bersih, makan ditanggung, kata Pak Maman meyakinkan. Budi pun tertarik, ia pinjam uang dari tetangga, gadaikan motor peninggalan kakaknya, lalu membayar biaya administrasi puluhan juta. 2 minggu kemudian, Budi berangkat ke Jakarta dengan janji tiket dan visa kerja yang akan diberikan di bandara. Tapi sesampainya di sana, ia diberi tiket tujuan Darwin, bukan Perth, dengan visa turis. Nanti ada orang yang jemput di sana, ucap Maman singkat, menghilang setelah itu. Setibanya di Darwin, tidak ada siapa-siapa yang menjemput. Pak Maman tidak bisa dihubungi. Budi mondar-mandir di bandara sambil membawa tas ransel kecil berisi beberapa baju, 2 bungkus mie instan, dan uang saku pas-pasan dalam rupiah. Ia bahkan tak tahu cara menukar uang atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar dalam kebingungan. Ia berjalan keluar bandara dan mengikuti instingnya menuju pusat kota. Di tengah panasnya matahari dan jalanan asing, ia menyadari satu hal, ia telah ditipu. Tidak ada kerja, tidak ada penjemput, tidak ada harapan. Setelah 2 hari tidur di taman kota dan makan dari roti sisa di tempat sampah minimarket, Budi merasa putus asa. Namun, ia tetap bertahan berjalan tanpa tujuan di sepanjang pinggir pantai Middle Beach. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seorang perempuan bule berambut pirang sedang duduk sambil melukis langit senja. Budi berjalan tertatih, matanya sayu, bibirnya kering. Perempuan itu menatapnya dengan wajah khawatir. "Are you okay?" tanyanya pelan. Budi tak paham sepenuhnya, hanya mengangguk pelan dan tersenyum kaku. Tubuhnya lalu ambruk tepat di hadapan perempuan itu. Tubuh Budi jatuh ke pasir tak sadarkan diri. Perempuan bule yang menemukannya langsung panik. Ia menaruh kuas dan kanvasnya, lalu mendekat, memeriksa denyut nadi dan nafas Budi. "Oh God, hang on!" bisiknya. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon bantuan. Tak butuh waktu lama, sebuah ambulans datang. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Budi mulai siuman, namun masih lemah. Ia tak mengerti percakapan para petugas medis, hanya menangkap beberapa kata, dehidrasi, malnutrisi, turis. Matanya sempat menatap perempuan itu yang duduk di samping tandu, menenangkan dirinya dengan senyum. Namanya Merlin, 28 tahun, seorang seniman lokal kelahiran Darwin. Ia tinggal sendiri di rumah kecil tepi pantai, bekerja paruh waktu di galeri lukisan, dan sisanya mengajar seni ke anak-anak. Melihat Budi yang terlantar dan tampak kehilangan arah, ia merasa iba. Lebih dari sekadar simpati kasual, Merlin memutuskan membawa Budi ke rumahnya usai diperiksa dan dinyatakan tak membutuhkan rawat inap lanjutan. Di hari-hari awal tinggal di rumah Merlin, Budi merasa canggung. Ia nyaris tak bicara, hanya menyampaikan beberapa kata terbata dalam bahasa Inggris seadanya. Namun Merlin sabar. Ia memberinya makanan hangat, pakaian bersih, dan bahkan mencarikan kamus kecil agar mereka bisa saling memahami. Suatu malam, sambil duduk di teras, Merlin membuka percakapan dengan pelan. "Where are you from?" "Jember, Indonesia," jawab Budi. "You're here for holiday?" Budi menggeleng. Butuh beberapa waktu dan bantuan Google Translate, barulah ia mampu menjelaskan sedikit demi sedikit bahwa ia tertipu oleh agen kerja, bahwa ia datang mencari masa depan tapi malah terdampar tanpa siapa-siapa. Merlin mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia terdiam lama. "You're very brave," katanya akhirnya. Budi tak tahu maksud pasti kata itu, tapi ia membalas dengan senyum tipis. Sejak saat itu, Merlin mulai mengenalkan Budi pada rutinitas hidup barunya.
Ia mengajak Budi belanja ke pasar lokal, mengajaknya ke galeri tempatnya bekerja, bahkan memberi Budi beberapa tugas ringan di rumah sebagai cara untuk membalas kebaikannya. Membersihkan halaman, mengecat pagar, dan memperbaiki saluran air yang bocor. Tanpa mereka sadari, hari-hari itu mulai menumbuhkan benih keakraban yang hangat. Australia bernama Steve datang menghampiri. Ia menatap Budi dengan curiga. "Who is this guy? He's not supposed to be here." Merlin mencoba menjelaskan, namun raut wajah Steve tetap tak ramah. "He could be a little, you better be careful." Budi tak mengerti isi percakapan itu, tapi ia tahu satu hal. Keberadaannya mulai jadi masalah, dan mungkin kedekatannya dengan Merlin akan membuat segalanya lebih rumit. Setelah insiden dengan tetangganya, Merlin mulai menyadari bahwa keputusannya menampung Budi bukan hal sepele. Beberapa tetangga mulai memandang curiga. Ada yang terang-terangan menyindir, ada pula yang hanya menatap sinis setiap kali Budi ikut berjalan bersamanya ke pasar. Merlin bukan tipe yang peduli omongan orang, tapi ia tahu ini akan berdampak. Ia mencoba tetap tenang, menjaga suasana di rumah tetap normal, meski beban dalam pikirannya semakin berat. Budi pun mulai merasakan tekanan itu. Meski Merlin selalu bersikap ramah, ia bisa membaca kecanggungan di mata orang-orang yang mereka temui. Bahasa menjadi tembok tinggi antara dirinya dan dunia luar. Ia tak bisa menjelaskan siapa dirinya, dari mana asalnya, atau mengapa ia di situ. Di mata orang asing, ia hanyalah pria gelap yang muncul entah dari mana di rumah seorang wanita lokal. Namun justru dalam keheningan itu benih-benih perasaan tumbuh. Merlin tak pernah menganggap Budi sebagai beban. Ia justru kagum pada sikap hormat dan kerja keras Budi. Setiap pagi Budi bangun lebih awal dari dirinya, menyapu halaman, menyiram tanaman, bahkan memperbaiki pagar belakang rumah yang rusak. Merlin melihat itu semua sebagai bentuk penghargaan, dan dari situ hatinya mulai goyah. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, mereka duduk bersama di halaman belakang meminum teh. Merlin mencoba mengajari Budi kata-kata Inggris sederhana. "This is a cup," katanya sambil mengangkat cangkir. "Cup," Budi meniru. Senyum Merlin mengembang. Mereka tertawa kecil saat Budi salah menyebut kata life menjadi lives. Meski sederhana, momen itu menjadi titik awal keintiman. Maka, mereka mulai sering bertemu lebih lama dari biasanya. Sentuhan kecil terasa lebih berarti. Namun, kebahagiaan itu terusik saat Merlin mendapat surat dari imigrasi. Sebuah pemberitahuan inspeksi rutin yang akan dilakukan terhadap tempat tinggal warga setempat yang dilaporkan menampung pendatang ilegal. Merlin tahu ini pasti ulah tetangganya. "Budi," katanya malam itu dengan nada pelan, "you might be in trouble. They could send you back." Budi tak mengerti sepenuhnya, tapi dari raut wajah Merlin, ia tahu bahwa situasinya genting. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri, dan berkata lirih, "Saya tidak ingin pulang." Merlin menggigit bibir. Ia sadar, ini bukan cuma soal hukum, ini soal seseorang yang sedang memperjuangkan hidupnya. Dan entah sejak kapan, hidup itu mulai menyatu dalam kehidupannya sendiri. Dalam diam, mereka saling menatap di tengah malam yang sepi. Keduanya menyadari ini bukan sekadar pertolongan. Ini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, dan mungkin lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Merlin mencoba bersikap tenang di depan Budi, tapi ia tahu waktunya terbatas. Surat dari petugas imigrasi menyebutkan tanggal inspeksi. 1 minggu lagi rumahnya akan diperiksa, dan jika Budi ditemukan tanpa dokumen resmi, ia bisa ditahan dan dideportasi. Merlin mulai mencari solusi. Ia mendatangi seorang pengacara komunitas untuk berkonsultasi. Kemungkinan dia bisa tinggal legal itu kecil. Dia masuk pakai visa turis, dan kalau sudah overstay, statusnya otomatis ilegal. Jelas sang pengacara. Paling aman dia serahkan diri lalu ajukan suaka. Tapi itu pun sangat sulit. Sementara itu, Budi mulai merasakan perubahan. Merlin kini sering keluar rumah dan tampak lebih murung. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Bahasa masih jadi kendala, tapi instingnya kuat. Ia mencoba mencari tahu dengan membuka laptop milik Merlin, menerjemahkan sebagian pesan email menggunakan aplikasi. Dari situ ia mengerti ia dalam bahaya. Malam itu Merlin menemukan Budi duduk sendirian di halaman belakang.
Matanya menatap laut gelap yang tenang. Ia mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu takut?" tanya Budi terbata. Merlin menatapnya lalu mengangguk. "Yes, for you, for us." Budi menatap perempuan itu. Kata us menggema di kepalanya. Ia tahu arti katanya, dan itu cukup membuat dadanya bergetar. "Kalau saya pergi, kamu sedih?" lanjut Budi. Merlin tak menjawab, ia hanya menunduk. Tapi, lalu dengan gerakan lembut, ia menyentuh tangan Budi. Genggaman itu sederhana, tapi di baliknya penuh makna. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Perasaan mereka sudah sampai ke tempat yang sama. Namun, takdir seolah tak memberi mereka waktu. 2 hari sebelum inspeksi, Merlin menerima telepon. Seorang tetangganya, Steve, melaporkan langsung keberadaan Budi ke kantor imigrasi. Petugas akan datang lebih cepat besok pagi. Merlin panik. Ia segera pulang menemui Budi yang sedang mengecat pagar belakang. "Budi," panggilnya. "Listen, you must leave tonight." Budi bingung. "Leave? Kemana?" "Anywhere. You can't be here tomorrow. Please, trust me." Budi berdiri diam menatap wajah Merlin yang penuh ketakutan. Dunia yang baru saja terasa hangat baginya kembali terasa dingin. Ia hanya punya satu tempat berlindung dan kini tempat itu pun tak lagi aman. Dengan mata berkaca-kaca, Budi mengemasi barangnya malam itu juga. Ransel kecil, jaket tipis, dan sisa uang hasil kerja kasar yang diberikan Merlin, yang diam-diam ditaruh di depan pintu. Merlin memeluknya erat. "Budi, disappear. I'll find you." Budi mengangguk menahan air mata. Ia tak tahu kemana akan pergi, tapi ia tahu satu hal. Ia harus tetap hidup untuk mimpi, untuk keluarga, dan kini untuk Merlin. Malam itu, Budi melangkah ke dalam gelapnya kota asing. Ia tak tahu apakah langkah itu akan membawa perpisahan atau awal baru yang lebih dalam. Malam itu, Budi berjalan menyusuri kota kecil di pesisir utara Australia tanpa arah pasti. Lampu-lampu jalanan tak memberinya kehangatan, hanya memperjelas sepinya langkah. Ia tidur di halte bis beralaskan jaket tipis, menahan dingin dan kerinduan yang semakin dalam. Tanpa dokumen, tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat tinggal, hidupnya kembali berada di titik nadir. Namun, jiwa keras kepala pemuda desa Jember itu tak mudah patah. Esok paginya, ia mencari kerja kasar di area dermaga. Ia bertanya dengan bahasa Inggris patah-patah pada para pemilik perahu dan gudang. Berkali-kali ditolak, hingga akhirnya seorang pria keturunan Vietnam bernama Mr. Bow, pemilik bengkel kecil di dekat pelabuhan, memberinya kesempatan. "You clean your life, no talk too much," ucapnya singkat. Budi mengangguk. Ia mengerjakan apapun, mencuci perahu, membawa drum solar, hingga memperbaiki jaring nelayan. Bayarannya kecil dan dibayar tunai, tapi cukup untuk makan sehari dan menyewa kamar sempit di atas toko kelontong milik seorang imigran tua dari India yang tak banyak bertanya. Sementara itu, Merlin gelisah. Setelah Budi pergi, hidupnya terasa kosong. Ia terus mencari lewat komunitas sosial, menanyakan ke teman-teman galeri, bahkan berani bertanya ke pasar lokal tempat Budi biasa ikut belanja. Tapi semua nihil. Merlin takut membuka terlalu banyak informasi. Ia sadar satu kesalahan bisa membawa Budi pada deportasi. Hingga suatu sore, lewat komunitas migran lokal yang diam-diam membantu orang-orang tanpa status, Merlin mendapat kabar ada pria muda Asia bekerja di dermaga. Tanpa menunggu lama, ia datang ke sana. Dari kejauhan, ia melihat Budi tengah mendorong drum minyak. Tubuhnya basah peluh, wajahnya penuh debu dan lelah. "Budi?" panggil Merlin dengan napas tertahan. Budi menoleh, matanya membelalak. Ia sempat berpikir semua ini mimpi, tapi saat Merlin memeluknya di hadapan para pekerja lain, ia tahu ia tak sendiri. Namun kebersamaan mereka tak bisa berlangsung lama. Merlin tahu ia tak bisa membawa Budi pulang. Ia pun tak ingin Budi terus hidup bersembunyi. "Ada satu jalan," kata Merlin kemudian. "Kamu bisa daftar suaka, bilang kalau kamu korban penipuan dan tak bisa pulang karena trauma, malu, atau ada ancaman di negerimu." Budi terdiam, ia tak paham detail hukum, tapi mengerti risikonya. Prosesnya panjang, bisa ditolak, dan selama itu ia dalam pengawasan. Tapi saat ia menatap mata Merlin yang tak lagi hanya penuh simpati, melainkan cinta tulus, ia tahu hidup bersembunyi bukan pilihan.
Jika ingin masa depan bersama, ia harus hadapi kenyataan. "Saya siap," katanya lirih. Mereka saling menggenggam tangan di antara suara mesin kapal dan semilir angin laut. Itu bukan akhir penderitaan mereka, melainkan awal dari perjuangan panjang yang lebih serius. Cinta mereka bukan sekadar kisah manis, tapi tekad untuk bertahan di dunia yang keras. Pengajuan suaka bukan proses mudah. Merlin mendampingi Budi ke kantor imigrasi di kota terdekat, menghadirkan dirinya sebagai penjamin moral. Ia menjelaskan pada petugas bahwa Budi adalah korban penipuan agen TKI ilegal, dibawa masuk dengan janji palsu, dan kini tak bisa pulang karena ancaman sosial dan tekanan keluarga di kampung halaman. Petugas mencatat semuanya lalu memberikan stempel Asylum Seeker, proses investigasi. Artinya, Budi tidak langsung ditahan, tapi harus melapor rutin. Statusnya rentan. Sekali saja dianggap tak memenuhi kriteria, ia bisa dideportasi dalam waktu 48 jam. Beberapa hari pertama penuh ketegangan. Budi kini tinggal di rumah penampungan sementara, tak bisa kembali tinggal bersama Merlin. Hubungan mereka diuji jarak, waktu, dan tekanan batin. Namun Merlin tak pernah absen datang menemuinya, membawakan makanan, pakaian bersih, dan buku. "Belajar bahasa Inggris kalau kamu mau tetap di sini," ujar Merlin suatu hari sambil menyodorkan berkas. "Kamu harus siap hadapi semua. Kita harus buktikan bahwa kamu bukan ancaman, tapi manusia yang pantas diberi kesempatan." Budi mengangguk. "Saya ingin tinggal bukan karena saya takut pulang, tapi karena saya ingin bersama kamu." Kalimat itu membuat Merlin terdiam. Tak ada lagi yang bisa menyangkal. Cinta mereka nyata, tumbuh dari luka, ketulusan, dan keberanian. Namun badai besar datang saat proses wawancara lanjutan berlangsung. Petugas imigrasi senior bernama Mr. Keating, berwajah kaku dan bicara lugas, menuduh Budi berpura-pura demi mendapat izin tinggal. "You say it's because you love this woman, or because you want a passport?" tanya Keating sinis. Budi, yang kini sudah bisa sedikit berbahasa Inggris, menjawab tegas, "Saya tidak ingin paspor. I want a life with her." Keating mencatat dingin, "We'll see." Seminggu kemudian, keputusan keluar. Permohonan ditolak. Budi diberi waktu 7 hari untuk naik banding atau angkat kaki dari Australia. Merlin terpukul, tapi ia tidak menyerah. Ia menyewa pengacara migrasi yang lebih berpengalaman, mengajukan banding resmi dengan dokumen pendukung pernyataan tertulis dari dirinya. Sementara itu Budi mengalami tekanan hebat di tengah kecemasan itu. Ia sempat berpikir menyerah. "Mungkin saya memang harus pulang," katanya. Namun Merlin menatapnya dalam menahan air mata. "Kalau kamu pergi, bukan cuma kamu yang hilang arah, aku juga." Hari-hari berlalu dengan menegangkan. Tanggal keputusan banding semakin dekat. Hingga suatu pagi, surat dari kantor imigrasi datang. Merlin membukanya dengan tangan gemetar, duduk di kursi tua depan rumah, diikuti Budi yang berdiri diam di belakangnya. Isinya singkat, permohonan banding diterima. Budi diperbolehkan tinggal sementara dengan visa kemanusiaan. Air mata langsung tumpah dari wajah Merlin. Budi tertegun tak percaya. "Kita menang," bisiknya. Merlin berdiri dan memeluknya erat. "Belum selesai, tapi kita dapat napas. Tinggal bagaimana mereka menjaga apa yang telah mereka perjuangkan bersama." Dengan visa kemanusiaan di tangan, Budi bisa bernapas sedikit lega. Statusnya masih sementara, tapi cukup untuk membangun hidup yang lebih stabil. Ia diperbolehkan bekerja secara legal dan dengan rekomendasi dari pengacara, ia mulai bekerja sebagai asisten dapur di sebuah restoran milik imigran Thailand di kota sebelah. Merlin, yang tak pernah lelah mendampingi, kini terlihat lebih cerah. Ia kembali aktif melukis dan mengajar seni, tapi waktu-waktu senggangnya tetap dihabiskan bersama Budi. Di antara kesibukan masing-masing, mereka saling melengkapi, saling menyembuhkan. Suatu malam, di balkon kecil rumah Merlin yang menghadap laut, Budi membuka kotak kecil berisi cincin sederhana dari perak. "Ini bukan cincin mahal, tapi saya serius. Maukah kamu nikah sama saya?" Merlin terkejut. Air matanya langsung mengalir tanpa bisa ditahan. "Yes, I do."
Pernikahan mereka digelar sederhana di taman belakang gereja komunitas, disaksikan oleh sahabat-sahabat dekat, rekan kerja, dan para imigran yang dulu juga pernah merasakan getirnya hidup tanpa kepastian. Tak ada pesta mewah, hanya tawa tulus dan pelukan hangat. Hari itu, dua dunia yang berbeda resmi bersatu. Setahun berlalu, Budi kini bekerja tetap sebagai staf logistik restoran sambil kursus bahasa Inggris. 2 malam seminggu, Merlin menggelar pameran seni bertema perjalanan, kumpulan lukisan yang menggambarkan transformasi dari kesepian menjadi cinta, dari luka menjadi harapan. Lukisan favoritnya adalah sosok pria muda yang berjalan menyusuri pantai dengan ransel, menatap cakrawala luas. Judulnya Takdir Berpihak. Mereka masih menghadapi tantangan. Proses pengajuan permohonan residensi membutuhkan waktu dan ketelitian, tapi kali ini mereka tidak lagi berjuang sendiri. Komunitas di sekitar mereka mendukung. Merlin bahkan mulai membuat blog tentang kisah imigran dan cinta lintas negara. Kisahnya sendiri menjadi inspirasi banyak orang. Suatu sore, Budi duduk di teras sambil menyeruput teh, memandangi laut yang dulu menyambutnya dalam pelarian. Kini, laut itu tak lagi tampak asing. Di dalam rumah, Merlin sedang bermain gitar kecil, menyanyikan lagu berbahasa Indonesia yang dia pelajari demi Budi. Rumah mereka mungkin tak besar, tapi penuh dengan tawa, kompromi, dan cinta dari seorang pemuda Jember yang tertipu penyalur dan terlunta-lunta di negeri asing. Budi menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar visa. Tempat yang ia sebut rumah bukan karena dinding dan atap, tapi karena perempuan yang menunggu dan mencintainya tanpa syarat. Dan di negeri asing itu, cinta mereka bukan hanya selamat, tapi tumbuh dan mengakar kuat,